bukan hanya saya melihat bukan saya yang memberi, malah saya akan mendapatkan banyak dari kegiatan ini. Awalnya diajak dari teman, terus pas nonton di TV juga lagi ada waktu pengajian muda Indonesia. Terus kenapa mereka aja bisa mau dikirim ke daerah 1 tahun, ini kok saya 1 hari aja kok nggak mau gitu. Pertamanya sih ingin menyebarkan lebih banyak virus menulis buat anak-anak dan bagaimana mereka menyampaikan tulisannya itu ke orang lain dan bersifat memberikan energi positif pastinya buat orang lain. Karena kebetulan saya sedang merencanakan masa depan, terus saya ada rencana juga untuk segera menikah dalam waktu dekat, pengen belajar aja cara mendidik anak. Senang banget kalau misalkan bisa dari kecil udah bisa tahu profesi-profesi lainnya, pekerjaan lain selain mungkin dokter, polisi yang udah banyak diketahui sama anak-anak SD lah. Ya mungkin yang paling berat ya terutama untuk kelas-kelas yang masih kecil ya, kelas 1, kelas 2 itu karena saya bukan berprofesi guru ya tidak terbiasa untuk menangani anak-anak seperti itu, dan juga ya nggak tahu lah caranya bagaimana mendapat perhatian mereka karena mereka cepat sekali hilang perhatiannya. Pertama susah nih ngejelasinnya, terus yang kedua bingung juga ya, emang sih bingungnya itu karena kebanyakan kan belum tahu pesawat itu kayak gimana nih pemeliharaannya, terus komponen-komponennya. Tapi dengan usaha, dengan ada bendanya, insya Allah lah mereka tahu gitu. Kelas pertama mungkin masih awal masuk, mereka masih semangat. Yang kedua kali itu kelas siang yang udah pengen pulang semuanya, jadi susah banget ngaturnya. Tadi pertama ngajar di kelas 4, oke banget, pembagian kelompok, mereka pada mulai bisa ngerti, materi tersampaikan dengan asik. Terus tiba-tiba kelas 1 jangan no comment, pokoknya luar biasa, nertipin mereka aja udah susah, boro-boro nyampein materi ya, karena mereka semua belum bisa baca, jadi agak susah menyampaikan profesi wartawan, karena bagaimana bisa menulis, mereka aja belum bisa baca. Saya mengikuti kelas inspirasi kebetulan sudah yang kedua. Saya merasa ini adalah bagian dari janji kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan saya merasa turut terpanggil untuk mengisi kelas inspirasi di Bekasi ini. Pak, kebetulan saya udah pernah ikut juga sebelumnya, jadi ya udah pengalaman lah gitu, jadi udah punya bayangan, udah siap mental maupun ya siap dengan persiapan yang cukup. Sebelumnya saya pernah di kelas inspirasi Depok gitu, karena memang itu kegembiraan dari berbagi dan memberi itu yang sangat menyenangkan buat saya. Jadi menikmati tiap saat-saatnya, walaupun memang suara saya serak, saya juga bukan orang yang setiap hari masuk ke dalam kelas, tapi di situ saya juga punya kesempatan untuk men-challenge diri saya sendiri, menyusupkan apa yang saya tahu untuk mereka bisa bermimpi lebih luas, bermimpi lebih kaya. Seorang guru ternyata emang bener-bener capek, apalagi guru SD. Yang keduanya tahu karakteristik anak-anak SD, apalagi kelas 1 yang apa sih maksudnya masih manja gitu, pengen diperhatiin gitu aja. Siapa yang mau coba lebih dulu? Saya. Saya. Saya.
kita nggak boleh ngeremehin pekerjaan seorang guru ya. Ternyata beda banget sama kerjaan di kantor. Guru tuh berdiri terus mengeluarkan energi yang lebih banyak karena selain cerita, berteriak, terus mengeluarkan suara yang lantang. Itu karena biasa kerja duduk di depan komputer dan ruangan ber-AC. Ini bertolak belakang banget. Jadi kalian harus berusaha mencapai cita-cita itu. Oke? Setuju? Kenapa pengen jadi pemain bola? Saya ada jadi polisi, pemain bola, guru, TNI, koki, dokter. Wow, banyak banget. Sebenarnya saya nggak mengharapkan mereka merubah cita-cita mereka, cuma saya mengharapkan mereka punya cita-cita yang tinggi, itu saja. Jadi kalau mereka memang sudah punya cita-cita yang tinggi, ya tidak perlu berubah, karena biasanya memang akan berubah sendiri gitu ya. Ketika kita masih kecil, saya pun dulu juga begitu, punya cita-cita yang tertentu gitu, tapi setelah lebih dewasa bisa berubah. Itu bukan masalah menurut saya. Yang penting adalah mereka punya cita-cita yang tinggi sehingga ada sesuatu yang mereka kejar dan mereka selalu semangat. Tapi apapun itu cita-citanya, selama itu positif sih nggak harus dirubah. Cita-cita itu sangat terpengaruh sama latar belakang anak-anak, sejauh mana dia tuh keterbatasan yang ada, wawasan yang ada, disitulah dia akan mengacu cita-citanya. Tugas kita adalah untuk memperluas wawasan itu, memperluas lingkup pandang mereka sehingga mereka bisa menggapai lebih luas dari yang sekedar saat ini mereka tahu. Apa kabar semuanya? Dengan adanya kelas inspirasi pada hari ini, saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan memberikan motivasi, memberikan acuan, cerita, dan untuk lapangan pekerjaan yang akan datang, apa yang akan dia cita-citakan itu sudah diberikan dasar-dasarnya, sehingga anak-anak senang sekali bagaimana nanti untuk meraih cita-cita itu. Ya, selalu bersemangat. Ini adalah untuk bangsa kita, untuk untuk masa depan kita semua. Jadi tetap bersemangat. Terima kasih. Kelas inspirasi buat saya usaha yang sangat baik untuk bangun mimpi anak Indonesia. Insya Allah jika ada kesempatan, saya gabung lagi. Tetap semangat kelas inspirasi. Kelas inspirasi keren banget. Pokoknya keren deh. Semangat. Semangat. Kelas inspirasi seru banget. Oke. Kelas inspirasi semoga makin jaya, makin banyak yang ikut, makin banyak anak yang bervariasi punya cita-citanya. Kelas inspirasi bangun mimpi anak Indonesia.